serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua, sehingga kita saat ini ada di dalam keadaan yang baik dan siap untuk beribadah. Karena hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita bersukacita di dalamnya, menaikkan puji-pujian bagi Dia, karena hanya Dialah yang layak menerima segala puji dan hormat kita. Ibadah ini ditapiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Tarara, 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 Surya Maha Suci, biarlah cahayamu hangat menyentuh wajahku, bagai kuntum bunga bila disinari, memekar ke matahari. Ku telah
jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku agar kau ku pandang dalam roh dan kebenaran. Arahku padamu, wajahmu ku cari, kini dan abadi. Ta-da-da-da, ta-da-da-da-da-da-da. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua dengan sungguh-sungguh yakin, dengan sungguh-sungguh percaya dan sepenuh hati kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jalan selamat bakal, jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kecil dan besar, biar hatimu girang benar, pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang Bapak Ibu Saudara, waktunya saat ini bagi kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapilah firman yang akan Engkau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Bila Tuhan menuntun, membimbing langkah kami,
melalui firman yang kami dengar. Dan berikan kami telinga dan hati seorang hamba yang mau mendengar, bersedia berubah, mengikuti petunjuk kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari-hari ini hati saya seperti diusik oleh keadaan dunia ini. Saya sempat yakin ketika vaksin mulai ada, sepertinya saya punya gambaran, wah, akan segera beres. Karena sebelumnya saya sepertinya terheran-heran. Ini zaman sudah maju. Kenapa orang-orang hebat di seluruh dunia ini sepertinya kebingungan mencari vaksin? Karena saya tidak mengerti bidang keilmuan itu, jadi saya bertanya seenak saya seperti itu. Saya tidak tahu tingkat kesulitannya seperti apa. Dan ketika vaksin ditemukan, saya yakin sekali semuanya akan pulih. Herd immunity akan terbentuk dari 70% populasi yang menerima vaksin, dan kemudian semua akan kebal, dan itu hanya akan menjadi seperti flu biasa yang diobati dan kemudian sembuh. Tapi saat ini saya mencermati berita demi berita, sepertinya masalahnya tidak sesederhana yang saya bayangkan. Distribusi vaksin, pembagian vaksin itu pun sudah diwarnai dengan beragam kepentingan. Ada kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan untuk menguasai dan yang lain sebagainya. Terlebih juga ada keserakahan manusia di situ. Saya terheran-heran. Baru-baru saya membaca sebuah berita. Ada seorang pengamat sosial, dia mengatakan bahwa umat manusia diambang kehancuran. Umat manusia diambang kehancuran. Karena apa? Anak-anak muda di negara maju, dari 45% vaksin yang sudah diedarkan, itu semua sebagian besar dinikmati oleh negara-negara kaya dan anak-anak muda. Sementara orang-orang yang sudah tua di negara-negara miskin, mereka hanya bisa bermimpi saja dan entah kapan akan bisa menerima. Saya melihat sepertinya ada dorongan di dalam diri manusia ini yang membuat manusia berusaha untuk selalu memuaskan keinginannya, apapun itu. Entah orang lain menderita, entah orang lain hancur, entah orang lain bernasib buruk, dia tidak peduli. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjelang hari-hari pengorbanan Tuhan Yesus, saya pun semakin menghayati keadaan di tempat ini, dan saya semakin sepertinya, Tuhan, kami perlu Engkau. Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Tuhan, celikkanlah mata kami, supaya kami tidak mementingkan diri kami sendiri, supaya kami mau merendahkan hati, supaya kami mau merendahkan diri kami, saling mendahului untuk berbuat baik. Saya membaca bagi kita semua dari Markus pasal yang ke-14, mulai dari ayat yang ketiga. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datang seorang perempuan membawa suatu buli-buli berisi minyak, buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus ini sukanya berkumpul bersama orang-orang yang dibuang oleh masyarakat,
orang-orang yang dibenci oleh masyarakat. Tuhan Yesus bisa ketemu dengan penguasa-penguasa. Tuhan Yesus bisa ketemu dengan pemimpin-pemimpin. Tuhan Yesus bisa ketemu dengan orang-orang terdidik. Tuhan Yesus bisa bergaul bersama-sama dengan mereka bahkan ketika dia berusia 12 tahun. Dan pada saat yang sama Tuhan Yesus juga bisa makan, duduk bersama dengan orang-orang kusta. Bapak Ibu, di rumah Simon si kusta Tuhan Yesus di sana makan. Tuhan Yesus sungguh bisa menembus batas. Dia seperti, aku bisa lakukan itu meskipun itu tidak menguntungkan aku. Aku punya satu tujuan, yaitu aku ingin menyelamatkan orang itu. Itu sebabnya aku bergaul dengan mereka. Aku melupakan segala kepentinganku. Aku melupakan segala gengsi dan sakit hati yang mungkin ditimbulkan oleh orang-orang lain. Tapi aku akan tetap menyelamatkan siapa saja. Kepada orang yang paling membutuhkanlah aku datang. Dan Bapak Ibu, luar biasanya ketika Tuhan Yesus sedang makan bersama-sama dengan orang kusta, orang yang biasanya dipinggirkan, orang yang biasanya dijauhi, orang yang tidak disukai, justru Tuhan Yesus malah mendekati. Ketika itu datanglah seorang perempuan membawa pualam berisi minyak narwastu yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Yesus diurapi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus diurapi. Diurapi itu biasanya yang mengurapi itu adalah seorang nabi, yang mengurapi raja, calon raja. Bapak Ibu bisa ingat di Perjanjian Lama, orang-orang itu dipilih, yang dipilih Tuhan didatangi oleh nabi dan kemudian diurapi seperti Daud, seperti Saul dan semuanya. Diurapi, dipilih dan kemudian dia menjadi raja. Dan ini Yesus, dia sudah tinggal makan di rumah orang kusta. Yang mendatangi dia dan yang mengurapi dia itu bukan orang besar, bukan pemimpin agama, bukan ahli pendidikan, ahli Taurat, bukan pemimpin kenegaraan, tetapi perempuan. Ingatkah Bapak Ibu Saudara-saudara, saya pernah mengatakan ketika saya membawa khotbah juga bahwa wanita pada saat itu tidak diperhitungkan kedudukannya. Kalau diadakan sensus dia tidak dihitung. 5.000 orang yang Yesus yang memberi makan 5.000 orang itu pun hanya laki-laki saja. Di Perjanjian Lama ketika mau perang mereka disensus, wanita tidak dihitung. Jadi wanita itu bukan siapa-siapa. Wanita itu pada masa itu orang pinggiran. Tidak seperti sekarang wanita bisa jadi pemimpin tertinggi di negara maju, bisa menjadi pemimpin besar, orang berpengaruh. Tetapi pada waktu itu tidak. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, yang datang adalah wanita. Sekali lagi, orang yang tidak diperhitungkan justru datang. Di sini kita belajar, jika kita mungkin tidak diperhitungkan, siapa tahu kita membawa kemampuan besar seperti wanita tadi. Dia tidak diperhitungkan, tapi dia bisa membawa minyak narwastu. Dia punya hati yang besar, yang mampu berkorban, yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Bahkan ada orang yang menjadi kusar karena pengorbanan itu, mencibir pengorbanan, mencibir komitmen. Ada ke ayat yang 4, ada orang yang menjadi kusar dan berkata kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. 1 dinar itu upah 1 hari kerja. Kalau itu 300 dinar berarti itu gaji 1 tahun. Gaji 1 tahun dipakai untuk mengurapi Tuhan Yesus. Gaji 1 tahun dipakai
untuk memberikan dan memuliakan Tuhan Yesus, dan yang memberi adalah seseorang yang tidak diperhitungkan. Yang saya ingin Bapak Ibu memperhatikan adalah Tuhan Yesus sudah makan di rumah orang kusta, orang yang patut dibenci dan dijauhi karena penyakitnya menular. Tuhan Yesus pun diurapi oleh seorang wanita, orang yang seharusnya juga tidak diperhitungkan. Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus melakukan tugas yang mulia, Bapak Ibu bisa melihat di ayat 10. Di situ Yudas mulai mengkhianati Yesus, dan kemudian mulailah seri peristiwa pengorbanan sampai puncaknya Tuhan Yesus disalib. Dan itu diawali oleh pengurapan. Di Perjanjian Lama, ketika orang diurapi, Bapak Ibu, dia memulai tugas baru. Ketika orang diurapi, dia memulai tugas baru, memimpin menjadi raja. Dan ini Yesus diurapi. Dan sesudah itu dia melakukan tugas pengorbanan, menang atas kuasa maut yang menguasai hidup manusia. Sepertinya terbalik. Seharusnya kalau maju perang itu diurapi oleh Raja Maha Besar, imam dengan bajunya yang megah warna-warni dari kain yang luar biasa bagus. Tapi yang datang kepada Yesus justru orang-orang yang tidak terhitung, yang tidak masuk dalam hitungan. Orang-orang yang dipinggirkan. Orang-orang yang dianggap tidak ada meskipun dia ada di sana. Ketika Tuhan Yesus mau melakukan tugas yang maha besar, dia tidak minta satu upacara pengesahan besar. Dia diurapi bukan oleh nabi, hanya wanita yang datang kepadanya dan mengurapi dia. Itu pun di rumahnya orang kusta. Itu pun setelah ada orang yang mencibir. Kalau kita mengalami seperti itu, mungkin kita sudah mundur. Tetapi untung kita punya Tuhan yang memberikan teladan kepada kita, sehingga kita ketika kita bekerja, setelah kita bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan, mengemban amanah, meskipun ada orang mencibir, kita tetap maju. Meskipun sepertinya tidak ada dukungan bagi kita, meskipun tidak ada kesepakatan di antara orang-orang di sekeliling kita, kita semua bisa maju ke depan. Karena yang penting bukanlah orang lain, yang penting adalah kita, apakah kita mau maju atau tidak. Yang penting bukanlah wanita yang mengurapi itu, yang penting bukanlah Simon si kusta yang punya rumah itu. Yang penting adalah Yesus, apakah Yesus mau tetap mengerjakan tugas ilahi. Dan Yesus mau. Dia sempat mengatakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendakmu yang jadi. Jadi yang penting sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam melayani Tuhan, bukan keadaan di sekeliling kita. Meskipun saya tahu keadaan di sekeliling kita itu mengganggu, ada orang yang tidak suka, ada orang yang dulu pernah tidak mendukung, ada orang yang dulu pernah mengecewakan, ada orang yang dulu tidak pernah sepakat. Semuanya itu tidak penting. Yang penting adalah apakah kita mau maju bekerja untuk Tuhan. Saya membayangkan jika kita semua di jemaat Pergi KKI punya cara berpikir seperti ini. Semua, yang penting aku, apakah aku mau? Satu persatu seperti itu. Maka semuanya itu Pergi KKI akan bercahaya, bersinar terang. Bapak Ibu bisa membayangkan, andai kata satu lampu menyala, satu lilin menyala,
dia tidak cukup terang. Kalau ada 20 orang, 35 orang membawa lilin dan semuanya menyala bersama-sama, itu terang sekali. Lilin menyala, dia tidak peduli dengan sekelilingnya. Orang mengatakan ketika lilin menyala, yang dia habiskan adalah dirinya sendiri supaya tetap menyala. Nyalanya lilin tidak dipengaruhi oleh keadaan di sekelilingnya. Dia tidak membakar orang-orang di sampingnya, tapi lilin menyala, dia menghabiskan dirinya sendiri. Dia menyerahkan dirinya sendiri. Saya mengundang kita semua. Hari-hari ini kita menghayati peristiwa pengorbanan, peristiwa pengosongan diri Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita meneladani Tuhan Yesus yang bersedia dimasukkan di dalam lingkungan yang tidak ideal, yang seperti Simon si kusta dan wanita ini, Bapak Ibu. Dan itu tidak masalah bagi dia meskipun itu tidak ideal. Karena dia tahu yang penting adalah aku mau melakukan kehendak Bapa. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, sehingga kita dimampukan untuk berkomitmen terus maju, melangkah di dalam persekutuan dengan sesama, di dalam tubuh Kristus. Tuhan Yesus menolong kita semua. Saat ini adalah waktu bagi kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Mari kita terus menerus tanpa putus asa menaikkan doa-doa kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang baik yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan rahmat. Kami berterima kasih untuk firman dan apa yang Kau sampaikan bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun, Beata Arisanto, Evaria Tumanggor. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau menjamah kedua anak-Mu ini. Engkau memberkati dan melimpah-limpahkan berkat-Mu atas mereka berdua. Kiranya panjang umur, keberkatan, kesehatan, kekuatan melimpah tersedia bagi mereka. Jawaban doa menjadi bagian hidup mereka. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudari kami di Pergi KKI yang sedang sakit atau yang sedang memiliki kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang menguatkan. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kesehatan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, kami berdoa, kami memohon belas kasihan Tuhan untuk kami semua di seluruh dunia dalam suasana pandemi ini Tuhan, supaya Tuhan Yesus pandemi ini hilang, sehingga Tuhan kami bisa kembali bersekutu bersama-sama. Kami bisa kembali bekerja, melakukan apa yang harus kami kerjakan seperti dulu. Kami memohon belas kasihan-Mu. Berkatilah pemerintah kami Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan memberkati. Bapa, kami berdoa, memohon berkat-Mu atas jemaat Pergi KKI ini. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran, kiranya Tuhan memberikan komitmen, kiranya Tuhan memberikan keteguhan hati untuk maju setahap demi setahap di dalam persekutuan yang erat dengan saudara seiman. Bapa kami yang baik yang ada di dalam kerajaan sorga, kami sungguh memohon belas kasihan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan mendengar dan menjawab semua doa dan seru kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, waktunya sudah tiba bagi kita untuk mengakhiri ibadah kita. Kiranya Tuhan berkenan mendengar puji-pujian, kiranya Tuhan berkenan menyertai kita, dan biarlah firman yang kita dengar akan menyirami, meneduhkan, menguatkan, memimpin setiap langkah kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya nama-Mu yang dimuliakan. Hamba-Mu berdoa memohon berkat untuk seluruh jemaat di tempat ini. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu, di tempat kerja, di rumah, dimanapun juga, bersama dengan keluarga, kerabat, anak, cucu, siapapun juga mereka ada bersama-sama sepanjang minggu, bahkan khususnya, kiranya Tuhan memberkati. Jauhkanlah kami semua dari sakit penyakit, dari mara bahaya yang bisa mendatangkan celaka, kiranya Tuhan jauhkan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.